Halo teman-teman sahabat Merpati Pos, dimanapun berada, semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat selalu, ada rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman, pada saat ini saya akan mencoba memberi contoh untuk teknik atau cara saya dalam memilih pasangan untuk mencetak burung lomba ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu. Dalam hal ini kita mencetak burung untuk lomba, yang pasti itu bukan untuk mencetak inbreed ya. Jadi ini dari pemilihan pasangan itu antara jantan dan betina itu memiliki keterkaitan hubungan darah, entah itu dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Yang pasti inti utamanya dalam hal pemilihan untuk mencetak atlet, saya tidak menggunakan sistem perkawinan yang satu ibu ya, tapi satu bapak ada, dan lagi mungkin ada juga yang ada hubungan darah yang agak sedikit jauh, tapi masih ada hubungan darah antara ayah atau di sisi ibu tapi di jalur kakek ya. Karena nanti untuk teori breeding nggak akan saya bicarakan pada video saya kali ini. Di video yang lalu, pertama kali video saya itu sudah mengulas tentang kandang. Video yang kedua sudah mengulas tentang pemilihan bibit ya. Yang sekarang saya akan mengulas mengenai pemilihan antara jantan dan betina itu yang cocok atau match atau bisa serasi ya. Nah, coba saya akan ambil beberapa ekor burung untuk contoh ya, karena ini nggak ada yang pegang kamera, jadi saya harus megang burung sendiri. Teman-teman tunggu aja, jangan kemana-mana, duduk aja sambil lihat ya. Ini saya sudah pegang satu burung betina. Tapi di video kali ini saya tidak akan cerita ini line atau keturunan apa. Saya cuma ingin berbagi pengalaman aja ya, mengenai jantan yang tipe begini, betina yang tipe begini. Yang intinya teknik dalam mengopel ini untuk pemilihan jantan betina yang sekira bisa serasi ya. Nah, ini betina ya. Coba teman lihat ya, untuk tipe untuk model kepala ya. Coba teman lihat untuk model kepala ya. Nah, ini burung betina ya. Ini burung buat middle, burung middle mid long lah ya, maksimum ya. Dia punya supit yang rapat ya. Dia punya supit yang rapat dan karakter supitnya itu bagus ya, begini ya, karakter supitnya begini ya. Dia punya supit yang rapat, dia punya otot dada yang penuh ya, dia punya otot dada yang penuh untuk
keseimbangannya antara body juga balance ya, pinggul ya, segala macam pinggul. Nah, sayap biasa, saya nggak pernah lihat sayap sih ya. Sayap ya asal dia bisa terbang aja dah ya. Nah, dia punya tulang yang panjang, tulang dada yang panjang ya. Coba kalian amatin dulu, nanti saya ambil burung jantan ya. Setelah itu nanti kita sandingkan dalam satu kandang ya. Bentar ya, saya ambil burung jantan dulu, sabar. Ya teman-teman, ini saya sudah pegang satu burung jantan ya. Ini ya wajah ya. Jadi jantan ini dengan betina yang tadi itu ada dua garis darah yang sama ya. Jadi masuknya perkawinannya line breed ya. Masuknya perkawinannya line breed. Ya. Coba kalian teman-teman amatin ya. Amatin ulang ya. Ya. Tulang dada bagus, panjang ya. Di sini udah supit ya. Ini udah supit. Satu jari udah nggak masuk ya. Ini batas tulang dada bagian belakang akhir. Ini supit ya. Ini supit. Dia supit agak segini ya. Lebih strukturnya lebih bagus yang betina. Yang betina tadi seperti ini. Jantannya agak seperti ini. Nah, kita kawinin supaya nanti bisa saling menutup. Tapi ya kita harus cetak dua kloter cetak ya. Jadi supaya menghasilkan 3 atau 4 ekor anak. Nanti kita pilih salah satu yang paling sempurna menutup antara kekurangan jantan dan betina ya. Dada di sini lebih penuh bagian yang betina dadanya dia lebih penuh ya. Supaya bisa menutup kekurangan jantan ya. Tapi kalau dari segi karakter saya rasanya dia bisa masuk antara jantan dan betina tadi ya. Kalau mau lihat sayap biasa ya. Coba ini ya teman-teman, ini saya setelah masukin dalam kandang jadi satu ya. Coba teman-teman lihat antara jantan dan betina ini terlihat match, bisa saling serasi ya, serasi dengan postur yang tidak jauh berbeda ya, Kemungkinan juga ada suatu teori satu mata merah satu mata kuning, tapi tidak melulu itu. Yang penting antara jantan dan betina ini terlihat serasi ya. Warna mata mungkin sama sih, nggak apa-apa, tapi intinya serasi ya. Coba saya akan ambilin untuk tipe pasangan yang kedua ya. Sudah bertelur ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini saya menggunakan teori crossbreeding ya. Ini teori crossbreeding. Tapi antara jantan dan yang betina menurut saya ini serasi ya. Kemudian teman-teman lihat untuk kepala yang jantan ya, dari warna mata ya, segala macam. Ini yang betina ya, ini jantan ya. Antara wajah kepala ya, cara dia
melihat juga ya dari sisi pandangan matanya juga yang betina ya. Nah, saya akan memberi contoh lagi, satu lagi ya. Ya teman-teman, ini burung yang kedua ya. Ini burung yang kedua. Kalian coba lihat ya. Untuk kepalanya ya, yang memiliki mata warna mata kuning ya. Kalian lihat ya, amatin ya wajahnya ya, bentuk kepala wajah ya. Nah, ini saya akan coba masukkan dengan jantan yang mata putih tadi ya. Ini juga akan cocok ya teman-teman. Coba lihat ya, ini antara jantan dan betina ya. Kalian amatin bentuk kepala ya. Ini terlihat serasi ya. Yang blue pencil itu betina, ini yang jantan mata putih tadi ya. Ini ya, coba sandingin kepalanya ya, lihat bentuk kepala ya. Nah, ini juga memiliki dua garis darah yang sama antara jantan dan betina. Tapi saya jelasin ulang dalam video saya kali ini, saya akan memberikan contoh untuk pemilihan pasangan yang simetris, cocok dan serasi antara jantan dan betina ya. Baik, saya coba akan ambilin contoh untuk satu pasang lagi ya. Sebentar. Ya teman-teman, ini burung yang sudah saya pasangkan kemarin ya. Karena ini cetak untuk MITS tahun 2023 ya. Ini lagi kemarin saya kawinin ya. Ini yang jantan ya. Terus itu yang betina ya. Ini keduanya sama-sama memiliki warna mata kuning ya. Saya harap ini betina dengan supit yang renggang, jantan memiliki supit yang rapat ya. Umur di satu pasang di jantan dan betina ini udah memasuki usia 3 tahun ya. Coba teman-teman lihat ya, sekiranya karakter yang jantan itu bisa masuk ke karakter yang betina. Jadi saya lagi cari untuk titik balance-nya ya. Mungkin nanti sampai 2 kali cetak anak ya, sampai saya bisa ketemu titik tengahnya ya. Kalau dari segi darah ini cross, tapi untuk di nenek moyangnya saya mungkin kurang begitu tahu ada darah yang sama atau enggak. Tapi sampai di 3 generasi di atas saya belum menemukan kesamaan darah antara jantan dan betina ini ya. Coba saya akan kasih contoh satu pasang lagi ya teman-teman ya. Bentar ya. Ya teman-teman, ini pasangan yang kedua untuk burung maraton untuk saya lomba tahun 2023 ya. Ini sudah mulai saya cetak ya. Coba teman-teman amatin ya. Ini memang jantan yang ini memang karakternya dia luar biasa kuat ya. Nah, saya harap karakter si jantan ini bisa masuk di betina. Karena untuk secara body betinanya luar biasa, dia memiliki otot yang benar-benar soft ya, dengan supit yang rapat ya. Yang jantan ini dengan supit yang renggang ya, tapi dia memiliki ketebalan supit yang bagus. Nah, ini saya harap karakter jantan ini masuk di betina ya. Ini keduanya warna matanya sama-sama kuning ya, karena
saya sangat suka karakter dari yang jantan ini ya. Dia memiliki karakter yang sangat kuat ya. Itu yang terpenting untuk burung-burung maraton ya. Nah, teman-teman perhatiin ya. Ini mungkin nanti atau besok mungkin sudah mulai bertelur ini. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Ya teman-teman, tadi beberapa contoh beberapa pasang saya sudah sudah kasih contoh ya untuk tipe yang untuk kepala gini, kepala seperti ini ya, untuk karakter seperti ini ya. Itu saya sudah kasih contoh. Yang saya perlu ingatkan lagi itu untuk merpati, untuk cetak merpati, untuk tujuan ace pigeon ya, mulai jarak middle distance sampai maraton, untuk prestasi yang bagus itu tetap supit rapat ya. Jadi kalau salah satu betina, yang betina renggang, yang jantan harus rapat. Kalau yang jantan renggang, betinanya harus rapat ya. Coba dibalance sama tulang dada ya. Tulang dada itu harus panjang. Caranya mengukur begini, karena untuk ukuran burung kecil, burung medium, burung gede itu kadang terlihat yang gede, kadang terlihat panjang, tapi enggak. Tolak ukurnya kita pegang ya, jarak tulang tengah, umpama kepala burung di sini ya, tulang tengah ini supit ya, ini tulang ya, ini harus tempet satu jari aja kalau bisa. Cari yang toleransinya paling kecil ya. Kalau supit udah pasti kita cari yang rapat ya. Gimana supaya tujuannya supaya jadi rapat ya, antara jantan dan betina harus saling mengisi ya. Nah, tapi inti utamanya supit dulu. Mungkin jarak antara tulangnya agak sedikit kurang, mungkin masih it's okay ya. Tapi supit harus terbentuk rapat dulu ya. Habis itu dari jantan dan betina kita sandingin gini, cocok ya, terlihat match, terlihat cocok ya. Itu kalau contoh itu kapan hari saya buka di Google, coba lihat golden pair-nya yang punya Jan Hoyman ya. Itu teman-teman bisa buka juga di Google, punya Jan Hoyman itu basic breedernya dia antara jantan dan betina itu memang match serasi ya, benar-benar terlihat serasi. Itu yang utama, karena selama kalau kita asal ngawinin, oh ini prestasi, ini stok tanpa kita cek mana yang harus dibenain supaya saling menutup, asal main gitu aja nggak mungkin bisa. Bikin burung, cetak burung mau 20 ekor pun juga nanti kebetulan yang bagus ya cuma sedikit gitu loh teman-teman. Tapi kalau kita ngatur dari sininya itu secara rata-rata lebih bagus ya. Yang kedua itu karakter ya, sifat ya. Saya ulangin terus dalam tiap video, saya ulangin terus. Teman-teman harus amatin betul sifat itu burung gimana, ya. Pasangannya juga harus yang bisa mengisi atau bisa menerima karakter si jantan. Seumpama karakter yang jantan ini dominan, seumpama yang betina dominan, itu karakter yang jantan harus bisa menerima karakter yang betina. Karena kalau keduanya sama-sama dominan, ini akan bentrok gitu. Ini mungkin teman-teman harus belajar dari kandang-kandang teman-teman sendiri ya, harus lebih banyak mengamatin burung ya. Tapi hal itu tergantung teman-teman seberapa serius dalam bermain merpati pos ya. Dalam video kali ini saya tidak mengulas untuk darah sama sekali ya. Saya hanya memberi contoh untuk pasangan-pasangan yang menurut saya cocok ya dalam saya masangkan, karena untuk teknik pemasangan ini lebih susah daripada memilih burung bagus. Jadi untuk mencari burung bagus itu lebih mudah
daripada untuk mencari pasangan yang bisa cocok. Karena kebanyakan saya lihat asal main pakai teori aja, tanpa menyesuaikan anatomi, tanpa menyesuaikan karakter. Tapi di luar itu kita main dari anatomi aja, main dari katuranggan aja, tanpa kita mengatur perkawinannya semacam apa, line breed atau cross, itu juga sebetulnya kurang mendukung juga. Jadi untuk penjodohan ini memang dari segala aspek kita perpadukan, dari mulai anatomi, karakter, silsilah, semua harus benar-benar diatur ya. Karena kan memang tujuan kita main merpati pos ini, kita juga belajar ya mengenai karakter-karakter burung, mengenai burung itu gimana segala macam ya. Nah, mungkin untuk video saya yang selanjutnya, saya akan mulai cerita untuk line yang saya pakai ya. Karena ada beberapa permintaan dari teman itu minta saya untuk menjelaskan line dulu yang di Indonesia ini sama yang ada di kandang saya. Jadi untuk video saya selanjutnya saya akan jelasin satu persatu mengenai line ya, tipe burung apa segala macam ya. Nah, mungkin cukup ya. Nanti kalau ada yang perlu saya tambahkan, saya akan bikin padu lah ya. Jadi itu dulu teman-teman. Nanti sampai jumpa di video selanjutnya di Habijen. Salam buat semua teman-teman dan keluarga, sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Bye bye.